Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcastnya Yapkesdi. Kali ini bareng aku Intan Sri Wahyuni yang bakal nemenin kalian di episode kali ini. Setelah cukup lama vakum nih ya, akhirnya kita comeback lagi di episode kali ini. Dan di episode kita kali ini kita bakal ngobrol santai mengenai topik yang relate banget nih sama kehidupan mahasiswa, yaitu membangun hidup tanpa stres. Karena jujur aja ya, tugas numpuk, overthinking, ekspektasi orang lain, sampai tekanan sehari-hari tuh bikin kita pusing banget. Nah, biar obrolan makin seru, hari ini aku juga ditemenin sama teman aku nih yang bakal sharing-sharing santai bareng kita. Ya, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Najwa Hairunisa. Wah, makasih banyak ya Kak udah mau hadir di podcast kita. Oke, kita langsung aja masuk ke pertanyaan yang pertama nih. Menurut kamu Kak, hidup tanpa stres itu beneran ada gak sih? Menurut aku sih nggak ada ya, karena hidup stres itu sebenarnya bagian dari diri kita sendiri. Jadi banyaknya pikiran, banyaknya aktivitas itu membuat kita kelelahan. Wah, bener juga sih. Jadi sebenarnya bukan hidup tanpa stres, tapi bagaimana kita cara mengelola dan ngejalanin itu semua ya. Nah, oke. Terus apa sih Kak hal yang paling sering bikin mahasiswa stres saat ini tuh? Nah, biasanya itu dengan banyaknya tugas, kayak numpuknya tugas, banyaknya pikiran, banyaknya masalah. Jadi setiap pagi itu kita melakukan aktivitas misalnya sampai malam, dan untuk malamnya kita lanjut revisian tugas, belum banyaknya yang numpuk tugas, jadi kita kewalahan. Relate banget ya. Apalagi kalau tugas terus masalah datang barengan tuh bikin pusing banget jujur. Oke. Nah, kalau seseorang udah terlalu capek mental nih, biasanya apa sih tanda-tandanya? Nah, biasanya itu gampang marah, overthinking, kewalahan. Kadang saya mempunyai teman ya yang emang dia itu sangat excited dalam banyak hal, terus tiba-tiba dia tuh menjauhkan diri dari teman-teman yang lainnya. Nah, kayaknya seperti itu sih. Nah iya sih, kadang-kadang orang tuh kelihatan baik-baik aja. Iya, padahal di dalamnya kita gak tahu ya. Kayak mungkin seperti itu. Terus menurut kakak sendiri, sosial media itu berpengaruh gak sih ke tingkat stres anak muda sekarang? Berpengaruh banget, apalagi kalau misalnya kita tuh banyak scroll TikTok ya. Nah, dengan kita tuh harus nurutin standar yang ada di TikTok itu, kadang kita tuh berpikir bahwa oh, mereka gampang banget nih melakukan aktivitas yang sangat berpengaruh gitu. Kan kita nggak tahu di belakang layar itu sebenarnya mereka itu banyak memperjuangin aktivitas itu, atau misalnya kita kadang ngelihat enaknya aja ya. Betul juga sih. Apalagi sekarang tuh ngikutin banget standar TikTok ya. Betul. Jadi kadang jadi suka overthinking, terus ngebandingin diri sendiri juga kan kalau lihat sosial media itu. Oke, biasanya kalau lagi stres nih kakaknya ngapain nih? Nah, kalau aku sendiri biasanya kalau lagi stres itu kayak jogging, menjauhkan diri dari orang lain, terus melakukan aktivitas yang alam-alam yang membuat diri aku ngerasa lebih tenang. Kemana tuh? Ke gunung. Wah, pengen ikut dong kapan-kapan, boleh ya? Oke, terus pertanyaan selanjutnya nih Kak. Pernah gak sih ngerasa pengen nyerah sama sesuatu kalau lagi capek? Terus gimana sih cara bangkit dari itu semua? Jujur pasti pengen banget. Kadang ada kalanya itu diri kita itu capek banget, kayak yang udah kita mulai dari awal itu pengen tiba-tiba di stop. Tapi aku itu kadang berpikir kenapa aku harus memulai ini dari awal, berarti aku harus tahu resikonya. Nah, jadi aku cara menanganinya itu kayak merenungkan diri, kayak di kamar sendiri. Terus apa sih hal yang membuat aku bisa memulai semua ini? Ya pasti aku inget ke alur belakang. Wah, keren sih bisa bangkit lagi. Kadang kan orang-orang tuh kebanyakan ada yang stuck di situ-situ aja, muter di situ aja. Terus udah lupain aja gitu masalah yang lalu. Tapi kamu keren banget sih, jujur. Terus menurut kamu nih ya, penting nggak punya circle atau lingkungan yang suportif? Penting banget sih Kak, apalagi kan teman yang membawa kita ke hal yang lebih positif ya. Nah, jadi kita tuh harus mempunyai teman yang bukan menjatuhkan, tapi yang membuat diri kita itu
berada dianggap gitu, nggak saling menjatuhkan tentang apapun. Menurut aku sih kayak gitu ya. Bener banget sih ya, lingkungan itu penting banget ya kan. Apalagi dengan zaman yang sekarang banyak hal-hal yang negatif. Nah, kita harus pandai-pandai berpilih-pilih teman sih. Karena ngaruh juga ke mental kita kan, mental kita. lingkungan sama circle itu betul sekali. Gitu. Apa sih hal kecil yang ternyata bisa bantu bikin mood kita itu atau pikiran kita jadi lebih baik? Nah, biasanya kita itu sering mengabaikan hal-hal kecil yang membuat kita sehari-hari itu. Seperti kalau aku sendiri ya, aku tuh biasanya tuh contohnya itu bisa mengucapkan terima kasih, meminta bantuan, meminta tolong kepada orang. Nah, kayak gitu sih Kak kayaknya. Nah, setuju banget sih. Kadang hal kecil kayak gitu malah paling ngaruh ya buat diri kita sendiri. Jadi banyakin senyum, terutama senyum itu kayak positif banget gitu buat kitanya juga. Kan ada juga tuh di sekolah tuh biasanya kan 5S ya. 5S itu tuh harus diterapkan sebenarnya. Iya. Senyum itu gak mahal. Bener sekali. Nah, kalau ada mahasiswa yang lagi burn out banget nih, kira-kira saran kamu apa sih Kak? Nah, jangan memaksakan diri untuk selalu kuat. Kalau misalnya kita kelelahan itu kita cukup istirahat aja sih Kak. Jadi kita bisa cerita, sharing ke teman maupun keluarga, orang yang bisa kita percaya. Lebih terbuka lagi gitu ya. Ada lagi Kak? Udah sih Kak. Oh udah, jadi yang di luar sana nih, yang lagi capek atau lagi brown out nih, semoga bisa pelan-pelan bangkit ya setelah ngedenger ini. Ingat, jangan terlalu dipaksakan. Kita juga kan bukan robot ya Kak. Ya, betul. Jadi harus banyak istirahat. Kalau capek mending istirahat. Jangan gaspol terus ya kan. Terakhir nih Kak, satu pesan buat pendengar kita supaya bisa menghadapi hidup lebih tenang. Nah, menurut saya kalian jangan terlalu keras buat diri sendiri. Nggak semua hal itu harus dipaksakan. Jadi coba aja dengan memulai langkah-langkah kecil di setiap harinya. Nah, itu membuat diri kita itu semakin maju. Wah, seru banget ya obrolan kita hari ini, dan semoga apa yang tadi dibahas bisa bermanfaat juga bagi teman-teman di luar sana, apalagi yang lagi ngerasa capek dan juga banyak pikiran. Nah, terima kasih juga ya buat Kak Najwa udah mau hadir di podcast Siap Kesbi. Sama. Dan buat kalian yang udah dengerin sampai akhir, jangan lupa pantengin terus podcast Siap Kesbi karena bakal ada banyak obrolan seru lainnya. Aku Intan Sri Wahyuni pamit undur diri, sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.